Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan mempresentasikan tentang penilaian dan evaluasi dalam UBD. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikannya. Yang pertama akan disampaikan oleh Teh Putri Herawati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait kemampuan menjelaskan. Dalam kemampuan menjelaskan, peserta didik dapat dikatakan dapat menjelaskan ketika peserta didik sudah mampu mendeskripsikan suatu ide-ide dengan kata atau bahasanya sendiri. Misalnya, dalam pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan terkait menjelaskan sebuah materi dan menggunakan data. Lalu selanjutnya ada rubrik penilaian kemampuan menjelaskan. Yang pertama di sini ada akurat, di mana peserta didik dapat menjelaskan sesuatu hal sesuai dengan sumber yang ada. Yang kedua ada koheren, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan. Dan yang ketiga dibenarkan, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat ada prediktif, di mana peserta didik dapat menjelaskan terkait berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang kelima ada sistematis, di mana peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan runtun. Kemudian ada rubrik penilaian akurat. Yang pertama yaitu skor 1 penjelasan tidak sesuai dengan sumber belajar, skor 2 penjelasan kurang sesuai dengan sumber belajar, yang ketiga penjelasan sesuai dengan sumber belajar, skor yang keempat penjelasan sangat sesuai dengan sumber belajar. Yang kedua ada rubrik penilaian koherensi, yang dimana skor pertama penjelasan yang diberikan tidak berkesinambungan, skor yang kedua penjelasan yang diberikan kurang berkesinambungan, skor yang ketiga penjelasan yang diberikan berkesinambungan, skor keempat penjelasan yang diberikan sangat berkesinambungan. Untuk yang ketiga ada rubrik penilaian sistematis. Pada skor 1 penjelasan tidak sistematis, skor 2 penjelasan kurang sistematis, skor 3 penjelasan sistematis, skor 4 penjelasan sangat sistematis. Dan yang terakhir ada rubrik penilaian prediktif. Yang pertama, skor 1 penjelasan tidak prediktif, skor 2 penjelasan kurang prediktif, skor 3 penjelasan prediktif, skor keempat penjelasan sangat prediktif. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Putri telah menjelaskan tentang kemampuan menjelaskan ya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Aktif. Dipersilakan Kang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi yaitu kemampuan dalam memahami ide atau informasi, dan kemudian informasi tersebut mampu diubah ke dalam bentuk lain seperti grafis, diagram, ataupun gambar. Ada 5 aspek di dalam kemampuan interpretasi, yaitu bermakna, berbagai berbagai wawasan, signifikan, ilustrasi, dan membuat jelas. Yang pertama yaitu bermakna. Pembelajaran dikatakan bermakna apabila suatu informasi atau ide yang dapat dihubungkan secara relevan dengan konsep yang ada pada kognitif peserta didik. Adapun rubrik penilaiannya yaitu kriteria sangat baik siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas. Yang kedua, kriteria baik siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, penting namun belum sempurna. Yang ketiga yaitu kriteria cukup, siswa dapat menyampaikan, menguraikan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Yang keempat, kriteria kurang, yaitu siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait materi namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Yang kedua yaitu berbagi wawasan. Berbagi wawasan berarti memiliki cara pandang terhadap sesuatu dari berbagai aspek. Penilaian kriteria wawasan bisa dilihat dari interpretasi, pandangan
atau bentuk penafsiran yang dilakukan oleh siswa sudah mencakup berbagai materi terkait sesuai dengan masalah atau soal yang diberikan. Adapun rubrik penilaiannya yaitu yang pertama penilaian sangat baik, siswa dapat mengkaitkan beberapa materi atau konten untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Yang kedua, penilaian baik, siswa menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat meskipun telah mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Yang ketiga, penilaian cukup, siswa dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat namun belum mengkaitkan dengan konten atau materi seharusnya. Yang keempat, siswa tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dan menyelesaikan persoalan tanpa mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya diberikan penilaian kurang. Yang ketiga ada ilustratif. Ilustratif artinya memperjelas paparan tujuan materi pada pembelajaran. Ilustratif bersifat menerangkan aspek-aspek yang akan dinilai. Peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain seperti gambar, simbol, analogi, dan lain-lain. Adapun rubrik penilaiannya yaitu yang pertama, siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat serta sesuai dengan materi yang telah diajarkan, diberikan penilaian sangat baik. Siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum sesuai dengan apa yang diajarkan, diberikan penilaian baik. Siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak tepat, diberikan penilaian cukup. Siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerapkan terkait suatu materi namun tidak jelas dan tidak tepat, maka diberikan penilaian kurang. Yang keempat, yaitu signifikan. Signifikan berarti penting atau berarti peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemah yang dibuat peserta didik benar, relevan, memiliki arti penting, dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Peserta didik mampu menafsirkan suatu konsep esensial atau penting karena dapat memberikan sebuah dampak dari suatu persoalan. Adapun rubrik penilaiannya, siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait materi atau topik yang dipelajari secara jelas dan tepat, maka diberikan nilai penilaian sangat baik. Siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari namun belum sesuai dengan yang diharapkan, maka diberikan penilaian baik. Siswa dapat memberikan pandangan yang relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari namun tidak tepat, diberikan penilaian cukup. Siswa dapat memberikan pandangan yang relevan terkait dengan materi yang diberikan tapi tidak jelas dan tidak tepat, maka diberikan penilaian kurang. Yang kelima, ada membuat jelas, yaitu mempunyai arti membuat makna menjadi lebih jelas. Peserta didik mampu untuk mengamati suatu hal, baik itu gambar, buku, materi, serta mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut dengan jelas. Adapun rubrik penilaiannya, siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis, maka siswa diberikan penilaian sangat baik. Siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas, namun kurang sistematis dan kurang tepat, maka siswa diberikan penilaian baik. Siswa sangat dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun kurang jelas dan kurang sistematis, maka siswa diberikan penilaian cukup. Siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun tidak jelas dan tidak sistematis, maka siswa diberikan penilaian kurang. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Kang Apip. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kemampuan aplikasi. Aspek ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Jadi peserta didik yang telah mendapatkan materi dalam proses pembelajaran harus mampu mengaplikasikan teorinya dalam kehidupan nyata. Nah, indikator dari kemampuan aplikasi ini yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik adalah yang pertama efektif, efisien, pasti, adaptif, dan anggun. Di sini efektif itu apa sih? Yaitu bisa diukur dari keberhasilan peserta didik dalam proses interaksinya dengan siswa maupun dengan guru secara edukatif. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, di sini rubrik penilaian dari kemampuan
aplikasi yang efektif itu adalah peserta didik yang pertama ya, nilainya 1 itu kurang mengaplikasikan materinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang nilai 2 itu peserta didik cukup mampu mengaplikasikan materi dengan kehidupan sehari-hari. Di yang ketiga, nilainya 3 adalah peserta didik mampu mengaplikasikan materinya dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, peserta didik sangat mampu mengaplikasikan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, ya, indikator dari kemampuan aplikasi adalah efisien. Efisien ini adalah bagaimana seorang peserta didik itu mampu mengaplikasikan suatu materi dengan meminimalkan usahanya. Misalnya, waktunya diminimalkan, tenaganya, uangnya, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dari rubrik kemampuan aplikasi yang efektif itu, efisien itu seperti apa. Nah, yang pertama itu bahwa nilainya diberikan 1 apabila si peserta didiknya itu kurang mengaplikasikan materi dan kurang meminimalkan tenaga, uang, dan waktu gitu ya. Terus diberikan nilai 2 jika peserta didik itu cukup mengaplikasikan materinya dengan meminimalkan tenaga, uang, dan waktu. Yang ketiganya diberikan skor 3 apabila si peserta didiknya itu mampu mengaplikasikan materinya dengan meminimalkan tenaga, uang, dan waktu. Yang keempat, mampu mengaplikasikan dengan sangat meminimalkan ya uang, tenaga, dan waktunya. Jadi di sini bagaimana seorang peserta didik itu ketika mengaplikasikan materinya itu bisa meminimalkan dari 3 hal ya, uang, waktu, dan tenaga. Yang selanjutnya, eh, seorang peserta didik memiliki kemampuan aplikasi jika dia fasih dalam menggunakan kosakata dalam menyampaikan pendapat dan menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan secara verbal. Nah, peserta didik rubriknya itu jika seorang peserta didik itu kurang mampu mengaplikasikan materi dengan kosakata yang baik, maka dia itu diberikan skor 1. Kemudian peserta didik yang cukup mengaplikasikan dengan kosakata baik itu diberikan skor 2. Yang selanjutnya diberikan skor 3 jika peserta didik itu mampu mengaplikasikan materi dengan kosakata yang baik. Dan yang keempat, peserta didik diberikan skor 4 jika dia sangat mampu mengaplikasikan materi dengan kosakata yang baik. Ini khususnya dalam kehidupan sehari-hari ya, karena aplikasi itu pasti bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adaptif, di mana si seorang peserta didik ini harus mampu ya untuk adaptif apa menggunakan hal-hal yang berada di lingkungan sekitarnya, misalnya barang atau masalahnya. Nah, maka seorang peserta didik bisa dikatakan memiliki kemampuan aplikasi yang adaptif jika dia pertama sangat mampu gitu ya, menggunakan barang-barang atau memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Maka diberikan skor 4. Nah, kalau misalnya ya mampu-mampu aja gitu ya, mengaplikasikan materi dengan memanfaatkan barang-barang di sekitarnya, maka diberikan skor 3. Nah, kalau misalnya cukup bisa mengaplikasikan materi, ya dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya, maka dia diberikan skor 2. Nah, kalau misalnya dia kurang bisa mengaplikasikan materi dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya, ya dia diberikan skor 1. Oke, yang terakhir, seorang peserta didik itu memiliki kemampuan aplikasi jika dia itu anggun. Apa sih anggun ini? Ketika dia memiliki penampilan yang berwibawa, kemudian tingkah lakunya yang bisa jadi teladan, maka seorang peserta didik itu ketika mengaplikasikan materinya dengan penuh kewibawaan, kesopanan, maka ia akan diberikan skor 4. Nah, kalau misalnya ya dia bisa mengaplikasikan materi dengan wibawa dan sopan yang secukupnya gitu ya, maka diberikan skor 3. Nah, terus yang selanjutnya diberikan skor 2 kalau misalnya peserta didiknya tuh mampu mengaplikasikan tapi dengan wibawa yang ya cukup sederhana gitu ya, maka diberikan skor 2. Nah, kalau misalnya dia tuh kurang gitu ya mengaplikasikan materinya dengan penuh kewibawaan atau kesopanan, maka dia diberikan skor 1. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Kiki.
Baik, terima kasih Silakan Teh. Teteh, moderator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemampuan perspektif. Kemampuan perspektif adalah salah satu kemampuan kunci yang diidentifikasi dalam UBD atau Understanding by Design, yang mencakup kemampuan peserta didik untuk melihat dan memahami berbagai sudut pandang. Jadi perspektif di sini tuh pandangan tentang suatu konsep atau topik. Selanjutnya, ya di sini ada beberapa indikator ya. Yang pertama ada kredibel. Kemampuan perspektif harus didasarkan pada informasi atau sumber yang kredibel. Jadi harus dapat dipercaya gitu ya. Rubrik penilaiannya contohnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Dan ini akan dipakai di rubrik penilaian selanjutnya sama ininya. Yang pertama kurang, peserta didik tidak dapat menyajikan jawaban dari soal mengenai luas persegi panjang dan persegi panjang. Lalu cukup, peserta didik dapat menyajikan jawaban dari soal mengenai luas persegi dan persegi panjang. Lalu baik, peserta didik dapat menyajikan jawaban dari soal mengenai luas persegi dan persegi panjang dengan menyertakan salah satu rumus. Yang keempat, sangat baik, peserta didik dapat menyajikan jawaban dari soal mengenai luas persegi panjang dan persegi dengan menyertakan rumus dari kedua soal tersebut. Selanjutnya, lalu indikator kedua ada mengungkap. Peserta didik harus mampu mengungkapkan berbagai perspektif dengan jelas dan terstruktur. Ini mencerminkan kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman tentang berbagai sudut pandang. Rubrik penilaiannya yang pertama, peserta didik tidak dapat menjelaskan mengenai cara turunnya air hujan. Ini termasuknya kurang. Peserta didik dapat menjelaskan mengenai cara turunnya air hujan, termasuk cukup. Peserta didik dapat menjelaskan cara turunnya air hujan dengan alasan yang ilmiah, termasuk baik. Peserta didik dapat menjelaskan cara turunnya air hujan dengan alasan yang ilmiah, didukung dengan sumber yang didapat, termasuk sangat baik. Selanjutnya, indikator ketiga yaitu wawasan. Kemampuan perspektif harus mencakup wawasan yang mendalam tentang berbagai perspektif tersebut. Peserta didik harus mampu memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai sudut pandang. Rubrik penilaiannya yang pertama, peserta didik tidak dapat menyebutkan alasan terjadinya banjir, termasuknya kurang. Peserta didik dapat menyebutkan 2 alasan terjadinya banjir, termasuk cukup. Peserta didik dapat menyebutkan 4 alasan terjadinya banjir, termasuk baik. Peserta didik dapat menyebutkan 6 alasan terjadinya banjir, termasuk sangat baik. Selanjutnya, maaf. Yang keempat, indikator masuk akal. Perspektif yang diungkapkan harus masuk akal dan rasional. Peserta didik harus mampu menjelaskan mengapa berbagai perspektif tersebut muncul dan apa yang mendukung atau menentang mereka. Rubrik penilaiannya, peserta didik tidak dapat menjelaskan mengenai pasang surut air laut, termasuk kurang. Peserta didik dapat menjelaskan 1 alasan mengenai pasang surut air laut, termasuk cukup. Peserta didik dapat menjelaskan 2 alasan mengenai pasang surut air laut, termasuk baik. Peserta didik dapat menjelaskan 3 alasan mengenai pasang surut air laut, termasuk sangat baik. Selanjutnya, indikator selanjutnya ada tidak biasa. Selain memahami perspektif yang umum, peserta didik juga harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau tidak konvensional. Ini mencerminkan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Rubrik penilaiannya yang pertama, peserta didik tidak dapat menjelaskan faktor terjadinya bullying, termasuk kurang. Peserta didik dapat menjelaskan 1 faktor terjadinya bullying, termasuk cukup. Peserta didik dapat menjelaskan 2 faktor terjadinya bullying, termasuk baik. Peserta didik dapat menjelaskan 3 faktor terjadinya bullying, termasuk sangat baik. Selanjutnya, Oke, terima kasih Teh Kiki. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Fania. Baik, terima kasih Teh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemampuan berempati. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Dengan kata lain, kemampuan berempati adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami perasaan dan kekhawatiran orang lain, dan juga merupakan emosi yang mengusik hati nurani anak ketika melihat kesusahan orang lain. Kemudian ada 5 indikator kemampuan berempati.
Untuk indikator yang pertama yaitu sensitif. Maaf, boleh di next. Nah, indikator sensitif. Sensitif merupakan kemampuan melihat dan merasakan apa yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain, terbuka untuk orang asing atau berbeda, serta mampu melihat nilai dan karya yang tidak dilihat oleh orang lain. Adapun rubrik penilaian indikator sensitif, kemampuan berempati. Untuk deskripsi yang pertama yaitu peserta didik memiliki kemampuan peka terhadap permasalahan yang ada. Peserta didik mampu membaca dan mengekspresikan emosi. Peserta didik peduli terhadap orang lain. Dan peserta didik mampu merasakan apa yang dialami atau dirasakan individu lainnya. Untuk skornya, skor 4 itu apabila peserta didik memenuhi semua indikator. Skor 3 apabila peserta didik memenuhi 3 indikator. Dan skor 2 apabila peserta didik memenuhi 2 indikator, serta skor 1 apabila peserta didik memenuhi 1 indikator. Kemudian, indikator terbuka. Peserta didik yang berempati ditandai dengan sikap terbuka dalam pemikiran atau open-minded. Peserta didik yang memiliki sikap terbuka ditandai dengan kemampuan memiliki pemikiran yang fleksibel, memiliki kemampuan untuk mendekontekstualisasi dan memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Adapun rubrik penilaian indikator terbuka kemampuan berempati, deskripsi yang pertama yaitu peserta didik mampu menghargai pendapat dan perbedaan-perbedaan. Peserta didik mampu memberikan kesempatan berpendapat kepada orang lain. Peserta didik mampu menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan yang keempat, peserta didik mampu memiliki sikap toleransi yang tinggi. Nah, untuk skornya sama kayak yang tadi, skor 4 yaitu apabila peserta didik memenuhi semua indikator, skor 3 memenuhi 3 indikator, skor 2 memenuhi 2 indikator, dan skor 1 memenuhi 1 indikator. Kemudian ada indikator reseptif. Menurut KBBI, reseptif adalah mau atau dapat menerima, terbuka dan tanggap terhadap pendapat, saran, dan anjuran orang lain. Kaitannya dengan kemampuan berempati ialah peserta didik tanggap terhadap anjuran orang lain, yaitu pada saat peserta didik mendengarkan dan mengikuti instruksi dan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Untuk rubrik penilaiannya yaitu deskripsi yang pertama, peserta didik mampu menerima masukan atau pendapat orang lain. Yang kedua, peserta didik mampu terbuka dan tanggap terhadap pendapat, saran, dan anjuran orang lain. Yang ketiga, peserta didik mampu berhubungan dengan pengertian, serta tolong-menolong dalam pembelajaran. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengerjakan sesuai instruksi. Untuk skornya sama kayak yang tadi ya. Next. Yang kemudian indikator perspektif. Menurut KBBI, perspektif adalah mempunyai kesadaran yang tajam pilih, cepat, mengerti, dan cerdik. Kaitannya dengan kemampuan berempati ialah peserta didik memiliki kesadaran yang tajam, seperti peserta didik cepat melihat, memahami, atau menyadari sesuatu. Adapun rubrik penilaian indikator perspektif kemampuan berempati, deskripsi yang pertama yaitu peserta didik mempunyai kesadaran yang tajam, cepat, mengerti, dan cerdik. Yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami suatu permasalahan, peserta didik mampu mengartikan suatu permasalahan, dan peserta didik mampu menjabarkan suatu permasalahan. Untuk skornya, skor 4 memenuhi semua indikator, skor 3 memenuhi 3 indikator, skor 2 memenuhi 2 indikator, dan skor 1 memenuhi 1 indikator. Kemudian indikator yang terakhir yaitu taktis. Taktis artinya peserta didik memiliki siasat atau taktik dalam memahami pendapat orang lain, mengembangkan kesadaran diri dan rasa peduli terhadap sekitar, serta mampu menghargai pendapat orang lain. Kaitannya dengan kemampuan berempati ialah peserta didik dengan siasat atau perencanaan yang teliti, peserta didik bijak dalam melakukan perencanaan, serta peserta didik diharapkan mengambil keputusan dan mengerjakan sesuatu dengan benar dan berpikir sebelum bertindak. Adapun rubrik penilaian indikator taktis kemampuan berempati, deskripsi yang pertama yaitu peserta didik memiliki kemampuan dalam berpikir sebelum bertindak.
Peserta didik bijak dalam melakukan perencanaan, mengerjakan sesuatu dengan benar, serta berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, yaitu peserta didik memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dengan cepat, serta peserta didik mampu mengerjakan sesuatu dengan benar. Untuk skornya, yaitu sama, skor 4 memenuhi semua indikator, skor 3 memenuhi 3 indikator, skor 2 memenuhi 2 indikator, dan skor 1 memenuhi 1 indikator. Terima kasih, Teh. Baik, kita lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya yaitu Kang Sandi. Silakan Kang dilanjutkan. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu penilaian UBD, kemampuan pengetahuan diri. Coba itu ke atas dulu sedikit slide-nya. Nah, jadi memiliki pengetahuan diri merupakan salah satu konsep pemahaman sebagai capaian belajar dalam UBD yang sangat penting. Karena mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan hasil yang positif. Dengan memiliki pengetahuan diri, peserta didik menjadi tahu dan mampu mengukur keterbatasannya, apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan menyusun strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar secara mandiri. Nah, ada beberapa aspek dalam penilaian kemampuan pengetahuan diri ini. Yang pertama ada sadar diri, yang kedua ada metakognitif, yang ketiga ada penyesuaian diri, yang keempat ada reflektif, dan yang terakhir ada bijak. Nah, yang pertama ada aspek sadar diri. Sadar diri yaitu memahami yang terjadi di dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, adapun rubrik penilaiannya, peserta didik bisa dikatakan memiliki kemampuan pengetahuan diri dalam aspek sadar diri. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengenali perasaannya sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengenali kekurangan dan kelebihan dirinya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian ada aspek metakognitif, yaitu pengetahuan dan kontrol peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Nah, bisa dikatakan peserta didik dalam metakognitif ini yang pertama, peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban atas setiap masalah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran sehingga mampu memahami materi dengan baik. Kemudian dari aspek penyesuaian diri, yaitu suatu proses mencakup mental dan tingkah laku di mana peserta didik berusaha untuk dapat mengatasi kebutuhan di dalam dirinya. Nah, adapun rubrik penilaiannya yaitu peserta didik mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Kemudian, aspek yang kelima adalah reflektif. Reflektif itu artinya memahami yang terjadi di dalam diri peserta didik itu sendiri. Adapun rubrik penilaiannya yang pertama adalah peserta didik mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu memaknai pembelajaran yang dipelajarinya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, ataupun keyakinan. Kemudian adapun aspek yang terakhir, yaitu bijak. Bijak adalah kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang tepat. Nah, adapun
peserta didik bisa dikatakan bijak, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik bijak dalam menggunakan teknologi untuk mencari bahan materi. Yang ketiga, peserta didik memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerima pendapat dari orang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam kemampuan pengetahuan diri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Sandi sudah memaparkan kemampuan yang terakhir. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Kita tutup presentasi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.